Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video sebelumnya Bapak Ibu sudah dijelaskan bagaimana cara untuk login dan pengenalan fitur dasar. Di video kali ini kita akan membuat animasi sederhana yang menggunakan Animaker dan bagaimana menyisipkan berbagai macam objek elemen untuk memperindah dari video pembelajaran kita. Yang pertama, apa yang harus dilakukan adalah memberikan nama dari video kita. Misalnya, Bapak Ibu langsung bisa mengetik atau mengganti nama yang di atas menjadi materi video pembelajarannya. Di sini saya ganti menjadi kelompok sosial. Oke, jika sudah, Bapak Ibu bisa geser atau melihat ke panel yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada beberapa panel tools yang disajikan oleh Animaker. Kita akan gunakan tools-tools yang sekiranya penting dan mendasar ya untuk digunakan sebagai elemen animasinya. Oke, yang pertama di sini mungkin Bapak Ibu bisa memilih template yang disajikan oleh Animaker, tapi kemungkinan Bapak Ibu harus menyesuaikan ya. Materi ini cocok tidak dengan template yang disediakan. Kalau tidak, seperti saya sini masih kosong dan polos ya, tidak diberikan apa-apa dulu. Jadi mungkin kita tidak diawali dari template karena mungkin nanti banyak penyesuaian dan banyak yang tidak cocok dengan materi yang akan kita ajarkan. Berikutnya ada karakter. Nah, karakter ini mungkin yang membedakan dari jika kita menggunakan PowerPoint ya, misalnya istilah karakter ini tidak sedinamis ketika kita menggunakan Animaker. Ini yang mungkin nanti menjadi hal unik bagi peserta didik ketika melihat video pembelajaran kita. Nanti akan saya beritahu bagaimana cara menggunakannya ya di dalam video kita. Berikutnya ada properti. Di sini ada berbagai macam objek dasar ya yang bisa digunakan untuk melengkapi ya, untuk memperindah bagian atau elemen yang melengkapi di video pembelajaran kita. Berikutnya ini yang juga penting adalah teks. Pasti video kita tidak terlihat monoton ya, artinya pesannya terhighlight ya, informasinya menjadi lebih dipertegas dengan tulisan-tulisan yang akan kita tampilkan di sini. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak semua tulisan ya dari seluruh materi buku kita pindahkan ke dalam video, itu menjadi tidak efektif ya. Mungkin hanya beberapa yang penting saja. Karena nanti biasanya kita akan dubbing di situ menjadi voice over untuk menjelaskan materinya. Berikutnya ada background. Nah, background ini juga menjadi hal yang penting ya untuk kira-kira sekarang sedang menjelaskan apa, tema warna yang menjadi dasarnya apa, itu kan penting, atau backgroundnya ingin apa yang relevan dengan materi kita. Jangan sampai hanya putih polos seperti ini, pasti ya video animasi kita jadi tidak atau kurang menarik lah ya. Oke, berikutnya ada image. Nah, di sini disajikan beberapa foto, lukisan, meskipun nanti kita juga bisa menguploadnya ya. Nanti juga ada cara menguploadnya. Berikutnya video. Ternyata kita juga di dalam pembuatan video kita bisa memasukkan elemen video ya. Jadi lebih dinamis sekali seperti itu. Ini video-video yang disajikan oleh Animaker. Kita juga bisa menginputnya di dalam. Berikutnya yang tidak kalah penting juga suara atau musik ya. Musik di sini memang bisa membuat video ini menjadi lebih ya dinamis ya, lebih punya tema, punya karakter ya. Jadi tidak hanya sebagai pembelajaran yang mungkin hening, tapi juga bisa dinikmati juga videonya. Nah, itu melalui musik ya. Jadi pemilihan musik, gambar, background, karakter dan sebagainya itu sudah harus dipertimbangkan sebelumnya jika ingin menjadi video yang menarik. Berikutnya di sini ada efek-efek. Ini juga sama, ini gambar dinamis yang disajikan oleh Animaker. Tentu pilihlah sesuai dengan tujuan atau materi kita ya. Jangan terlalu dipaksakan semuanya untuk masuk. Terlalu banyak animasi juga pesan atau intinya jadi tidak tersampaikan. Orang hanya akan, atau mungkin peserta didik hanya akan terfokus dari keramaian animasinya. Jadi betul-betul yang harus banyak yang dipertimbangkan. Tapi tidak masalah jika ini masih dalam rangka ya kita belajar mencari formula yang terbaik, video seperti apa yang paling bagus. Silakan Bapak Ibu kombinasi, masukkan semua elemennya, tidak masalah ya.
Berikutnya ini yang juga penting ya, yang gambar tanda panah ke atas ini berarti upload. Bapak Ibu bisa mengklik tulisan upload ya. Nah, di situ silakan Bapak Ibu mencari video atau foto atau musik atau suara hasil rekaman untuk kemudian nanti dimasukkan ke dalam Animaker sebagai elemen tambahannya. Oke, kita langsung saja latihan sederhananya ya. Kita klik scene. Ya, kita di video sebelumnya sudah membuat 3 scene sederhana ya. Yang pertama judul, materi pokok, meskipun nanti materi pokok bisa lebih dari 1 scene. Yang ketiga jangan lupa ada kesimpulan dan repetisi atau pengulangan atau penguatan, mungkin seperti itu ya. Misalnya saya contohkan, ini scene 1, klik dulu sampai berwarna abu-abu ya. Ini scene 1 atau slide satunya. Kira-kira apa yang ada di dalam slide 1? Pasti judul atau mungkin indikator atau mungkin tujuan pembelajaran, silahkan ya. Yang penting itu menandakan bahwa video ini akan menerangkan apa, itu harus disajikan terlebih dahulu di awal atau di scene pertama. Oke, saya ingin mungkin memasukkan teks yang sederhana saja ya. Jadi kita belajarnya dari yang sederhana, misalnya kelompok ya. Ini cara menambahkannya tinggal di drag bisa, atau klik saja juga bisa, nanti akan masuk. Nah, ketik saja. Untuk mengedit, klik, silahkan double klik. Nah, silahkan diganti, double klik, ganti misalnya kelompok sosial. Oke, jika sudah, Bapak Ibu bisa menambahkan animasi ya, enter effect, itu animasi masuknya. Saya suka menggunakan mungkin yang awal saja ya, nanti bisa Bapak Ibu eksperimen sendiri ya, coba-coba sendiri. Hasilnya akan seperti ini ya. Ini ya untuk awalnya. Klik kembali. Bagaimana ketika kita akan pindah scene, artinya judul ini dalam video tampaknya dalam waktu 3 detik sudah cukup ya untuk ditampilkan, terus ya harus menghilang untuk mengganti menjadi informasi yang baru ya. Kita klik kembali sehingga muncul menu pop-up yang ada di samping. Inter effect sudah kita masukkan, sekarang exitnya ya. Exitnya juga mungkin sama, silahkan. Nah, jika di play kan seperti ini. Tunggu nanti ya, dia akan tertutup. Nah, akan menghilang seperti itu. Nah, itu sudah menjadi animasi yang sederhana ya. Masih monoton, silahkan Bapak Ibu cari background mungkin ya, karena putih mungkin terlalu dasar dan terlalu biasa. Bisa cari yang tema ya, temanya tentang apa, misalnya kan kelompok ya, kita cari coba ada nggak ya yang mewakili dari materi kelompok. Kalau tidak ada ya kita cari contoh yang kiranya ini ya, mirip-mirip apa. Di sini tidak disediakan, meskipun bisa diupload dari luar ya. Ya sudah, untuk contoh kita cari yang rumah saja mungkin. Nah, seperti ini kan jadi ada elemen dasarnya ya. Ini gambar statis, tidak ada animasi. Oke, scene 1 sudah jadi. Nah, bisa digeser ke atas ya tulisannya. Oke. Berikutnya masuk scene 2. Nah, ini isi materinya ya. Tambahkan lagi pengertian kelompok sosial misalnya ya. Pengertian kelompok sosial, di dalamnya adalah berarti ada teks tambahan lagi, kelompok sosial adalah sehimpu.
Nah, seperti ini ya. Jadi ada penjelasannya sesederhana ini. Ini untuk materi. Berikutnya kita melihat terlalu polos juga. Silahkan tambahkan backgroundnya. Saya contohkan yang ini. Untuk animasinya ada enter effect. Nah, silahkan gunakan, ya bebas mau gunakan efek yang mana gitu ya. Bapak Ibu bisa eksperimen sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Saya gunakan ini. Yang kedua, enter effect lagi. Saya gunakan mungkin yang ini. Meskipun tidak rapi ya, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Coba dites. Oke, tunggu prosesnya. Nah, akan seperti itu ya. Oke. Ya, stop dulu. Berikutnya mungkin kita akan menambahkan elemen karakter ya, supaya tidak terlalu monoton. Ini hanya yang dasar saja. Karakter berarti gambar orang di sini ya, ada di panel ketiganya. Nah, bisa pilih karakter yang sesuai atau yang mewakili, kiranya seperti itu ya. Coba saya gunakan karakter yang ini. Oh, ini harus diklik dulu di luar untuk memasukkan elemennya. Kita drag. Oh, yang tadi sepertinya harus yang berbayar ya, jadi kita hanya menggunakan karakter yang ini saja. Untuk menganimasikannya, Ibu bisa menggunakan menu pop-up yang ada di samping. Ketika kita mengklik karakternya akan muncul menu pop-up yang ada di samping ya, samping kanan Bapak Ibu. Nah, kira-kira mana yang sesuai dan pas untuk digunakan? Oke, seperti itu. Jika di play, nah itu hasilnya ya Bapak Ibu. Oke, untuk scene kedua sudah selesai. Berikutnya untuk scene ketiga sama, kita menambahkan elemennya ya. Tadi ketiga itu pasti kesimpulan ya. Simpulan. Oke, anggaplah di sini sudah ada kesimpulan dari materi yang panjang lebar ya. Kalau yang dari contoh saya, karena materinya tidak panjang, mungkin kesimpulannya tidak perlu ditulis. Oke, kita bisa tambahkan lagi, mungkin jangan background ya, kita menggunakan ya efek-efek yang lebih dinamis. Misalnya ini. Bisa ditambah dengan background yang ditawarkan. Nah, untuk keseluruhan video kita sudah sesuai atau belum, bisa menceknya ya dengan mengklik segitiga di atas ya, preview. Oke, kita lihat video kita. Nah, seperti itu untuk intro awalannya. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke bagian pengertiannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk pembuatan video sederhananya.
Nanti Bapak Ibu bisa membuatnya atau mengcopy dari PowerPoint materi yang sudah diringkas dari PowerPoint Bapak Ibu untuk tinggal dimasukkan teksnya ke dalam video ini. Untuk kemudian ditambahkan elemen-elemen animasinya. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan bagaimana kita memberikan suara ada di video selanjutnya.